sehingga menghasilkan kata turunan atau kata kompleks. Menurut Samsuri tahun 1988 menyatakan bahwa reduplikasi merupakan pengulangan bentuk kata yang dapat utuh atau sebagian. Bentuk yang diulang disebut dengan bermacam-macam dan cara pengulangannya dapat secara utuh, dapat pula hanya sebagian. Bentuk yang diulang ada yang menggunakan istilah kata, bentuk kata, dan bentuk dasar. Ciri-ciri reduplikasi yang pertama, kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata ulangnya. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda atau nomina, bentuk dasar pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja atau verba, bentuk dasarnya juga berkelas atau kata kerja. Misalnya, kata ulang dari gedung-gedung termasuk kata benda, bentuk dasarnya adalah gedung. Yang kedua, berlari-lari termasuk kata kerja, bentuk dasarnya adalah berlari. Yang ketiga, biru-biru termasuk kata sifat, bentuk dasarnya adalah biru. Ciri yang kedua, bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Sebagaimana pada kata ulangnya, bentuk dasarnya pun ada di dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa tersebut adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Misalnya, apabila kata ulang mengata-ngatakan dapat dipakai dalam kalimat, dia rupanya mengata-ngatakan persoalan itu kepada teman-temannya. Bentuk dasarnya pun harus dapat dipakai dalam konteks kalimat. Bentuk dasar kata ulang mengata-ngatakan bukanlah mengata atau ngatakan, sebab kedua bentuk itu tidak dapat dipakai dalam konteks kalimat, tetapi bentuk dasarnya adalah mengatakan. Selalu berhubung dengan arti kata ulangnya. Ciri ketiga ini untuk menjawab persoalan bentuk kata yang secara fonemis berulang tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan, seperti kata pipi, dada, dan kuku. Berdasarkan ciri ini, jelaslah bahwa pada kata alun bukan merupakan bentuk dasar dari kata alun-alun, dan kata undang bukan merupakan bentuk dasar dari undang-undang dan sebagainya. Selanjutnya yaitu makna reduplikasi. Makna reduplikasi adalah makna yang timbul akibat proses pengulangan bentuk dasar. Ciri makna kata ulang dalam bahasa Indonesia dapat menyatakan: 1. Intensif atau sungguh-sungguh. Contoh, bongkar-bongkar, diangkat-angkat, mengejar-ngejar, dan lain-lain. 2. Yaitu intensif atau sambil lalu. Contoh, bawa-bawa, tidur-tiduran, datang-datang, dan lain-lain. 3. Yaitu iteratif atau berkali-kali. Contoh, keliling-keliling, digunting-gunting, tertawa-tawa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu resiprokal atau berbalasan. Contohnya ada cubit-cubitan, antar mengantar, dan bercinta-cintaan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu banyak. Contohnya kaya-kaya, rumah-rumah, dan pepohonan. Yang keenam berjenis-jenis, contohnya yaitu sayur-mayur, serba-serbi, coret-coret. Yang ketujuh yaitu kepastian, contohnya ada sehat-sehat, baik-baik, dan gemuk. Yang kedelapan ketidakpastian, yaitu contohnya untung-untungan dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu yang dianggap, contohnya leluhur, tetua, dan lain-lain. Reduplikasi. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis kata ulang atau reduplikasi. Berikut adalah jenis-jenis kata ulang yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian disebut juga dwi purwa, yaitu pengulangan pada suku awal sebuah kata. Contoh, bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar lagi. Yang kedua, kata ulang utuh atau penuh. Kata ulang utuh disebut juga dwilingga, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata termasuk kata berimbuhan. Contoh, mobil-mobil mewah itu berjajar di depan rumah Pak Wali Kota. Ketiga, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini disebut juga dwilingga salin suara,
yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada suatu fonem atau lebih. Contoh, gerak-geriknya mencurigakan. Jenis reduplikasi yang keempat yaitu kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan yaitu jenis reduplikasi yang mendapat imbuhan baik pada kata pertama maupun pada kata kedua. Contohnya yaitu adik bermain-main di halaman. Jenis yang kelima yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu merupakan kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tetapi bentuk dasar kata ini menyerupai kata ulang. Contohnya, ada laba-laba sedang membuat sarang.